kita sudah mampu, maka supportlah satu sistem yang bisa mendukung itu. Sekarang ada aplikasi yang bisa murah, tinggal di-download saja, gratis, ada. Ada aplikasi yang teman-teman bisa buat sendiri melalui Microsoft Access, ada juga. Atau kalian create, minta konsultan untuk membuatnya. Ada yang murah, hanya 1 juta, tapi ada juga yang sampai 150 juta. Jadi bagaimana pilihannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai materi berikutnya mengenai pengelolaan BMT. Untuk pengelolaan BMT akan saya coba bahas bagaimana di BMT Al-Mu'awanah sendiri melakukan pelaksanaan pekerjaan harian dari operasional koperasi. Seperti yang teman-teman ketahui sebelumnya, minimal kepengurusan BMT itu ada Dewan Pengawas, kemudian ada ketua, bendahara, sekretaris, dan anggota. Karena BMT ini sudah cukup lama berdiri dan mulai operasional sudah hampir 25 tahun lebih, maka kami sudah melakukan pengembangan di struktur organisasi. Sudah banyak pelaksana harian, ada direktur, ada manajer operasional, ada pembiayaan, ada pemasaran marketing. Kemudian ada juga di bagian teller dan pengembangan produk lainnya. Oke, yang paling utama di pengelolaan BMT ini adalah pada anggaran dasar rumah tangga BMT itu sudah harus dibentuk apa yang menjadi tugas dan fungsi masing-masing kepengurusan. Tentunya karena ini adalah kepentingan bersama, maka keputusan tertinggi itu terletak pada rapat anggota tahunan atau RAT. Rapat anggota tahunan ini diselenggarakan 1 tahun 1 kali dan boleh dilakukan lebih apabila ada permintaan khusus, namanya rapat anggota khusus. Ini misalnya ada pengembangan dilakukan dan perlu persetujuan oleh anggota, maka itu dilakukan. Pada anggaran dasar rumah tangga BMT Al-Mu'awanah, rapat anggota ini akan terlaksana apabila setelah memenuhi quorum, di mana setengah dari jumlah seluruh anggota. Kalau misalnya sekarang kami punya 325 anggota, maka minimalnya adalah 162. Atau kita ambil lebih baiknya ya 170 lah ya. Nah, kalau sudah ada 170 orang hadir saat itu, maka rapat anggota boleh dilaksanakan dan keputusan yang diambil nanti harus disetujui oleh setengah dari 170 orang itu. Berarti keputusan yang diambil itu minimal adalah keputusan disetujui oleh 65 orang anggota. Oke, kita lanjut. Pada BMT Al-Mu'awanah, karena ini di bawah naungan IAIN Bengkulu, ada tambahan satu lagi bagian, yaitu pembina. Tentunya ini yang menjadi pembina adalah Bapak Rektor. Saat ini rektornya adalah Profesor Dr. Haji Sirajuddin MMAG MH. Mereka pembina ini melakukan pembinaan terhadap pengembangan koperasi dan tentunya dengan bantuan beliau kami mampu melaksanakan pengembangan usaha maupun pengembangan anggota. Oke, yang kedua pada struktur organisasi kepengurusan tentunya adalah pengurus utama. Ada ketua, ada sekretaris, dan ada bendahara. Saat ini ketuanya Ibu Fatimah Yunus, kemudian sekretarisnya Ibu Herlina, bendaharanya saya sendiri, Yunida N. Prianti. Oke, selain ada pengurus, karena kita ini adalah koperasi syariah, maka harus ada Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariahnya ada 3 orang, Bapak Dr. Andes Haji Supardi, MAG, sebagai Ketua Dewan Pengawas, kemudian ada Dr. Nurul Haq, MA, sebagai pengawas
pertama DPS 1 dan Dr. Suarjin MA itu sebagai Dewan Pengawas kedua. Dari 3 orang ini kami punya 2 yang sudah bersertifikasi Dewan Pengawas Syariah. Oke, pelaksana harian ini dari kepengurusan tadi, kemudian dibuat lagi operasional di kantor langsung BMT ini hari-hari yang melaksanakan pekerjaan operasional. Ada bagian manajer operasional Pak Ahmad Syarifin, saya sendiri bagian pembiayaan, kemudian bagian pemasaran Pak Elman Johari, ada teller kita, ada Ibu Gustia Sunarti, dan kemudian ada bagian akad Pak Andi Sanjaya. Oke, manajer operasional di sini dia bertanggung jawab untuk melakukan pengembangan usaha. Dia harus melakukan bagaimana BMT ini mampu mendapatkan dana, kemudian diolah kembali di bagian pembiayaan. Bisa bentuknya adalah kerjasama dengan mitra maupun dengan pengembangan usaha. Misal selama ini hanya simpan pinjam, kemudian akan dilakukan pengembangan usaha. Contohnya adalah melakukan pembiayaan terhadap pembuatan buku, melakukan pembiayaan terhadap bisnis-bisnis di kantin. Kemudian kita lakukan lagi yang lainnya, yaitu akan diinisiasi pengembangan usaha selain simpan pinjam. Kita harus punya pendapatan lain. Kita akan coba buat IAIN Mart dari Oke, bagian pembiayaan ini adalah poin utama dari pengembangan produk BMT, karena produk pembiayaan ini adalah produk utamanya. Nah, kita punya beberapa macam pembiayaan, model pembiayaan yang ditawarkan. Pertama tentunya dengan akad murabahah, kemudian dengan akad ijarah, kemudian ada juga dengan akad mudharabah ataupun musyarakah. Untuk selain akad-akad bisnis ini, kita juga punya akad wakalah untuk membantu anggota yang ternyata memang sangat kesulitan perekonomiannya, sehingga kita akan memberikan pinjaman dengan margin maksimal 0 bahkan. Nah, ini justru keuntungan dari Baitul Mal wa Tamwil, ada sifat sosialnya, dan ini kita akan lakukan seperti itu, tapi tentunya tidak pada semua anggota, karena prinsip dasarnya tetap kesejahteraan anggota yang kita utamakan. Jadi tetap kita butuh margin untuk bisa mengelola itu. Oke, sederhananya teman-teman, kalau kalian membentuk sebuah koperasi dengan modal awal 50 juta, berarti kita akan punya kesepakatan kalau satu anggota saja boleh minjam tahap pertama adalah 5 juta, maka pembiayaan awal hanya boleh untuk 10 anggota. Kemudian nanti dari 10 anggota, kalau teman-teman ambil marginnya adalah 1% saja, berarti kita cuma dapat Rp50.000. Bulan berikutnya dia angsur 1 juta misalnya, dari 10 kita baru dapat 10, berarti ada dua orang lagi yang boleh melakukan pembiayaan bulan berikutnya. Begitu seterusnya. Jadi kalau misalnya tanpa penambahan modal, kita baru bisa melakukan pembiayaan selama 1 tahun itu kalau 5 juta baru untuk 20 orang. Kalau begitu sedikit sekali, betul sedikit sekali. Justru itulah koperasi memungkinkan untuk penambahan anggota terus-menerus dari hari ke harian. Makanya paling penting di koperasi tentunya adalah bagian pemasaran. Bagaimanapun bisnis keuangan yang utama itu adalah bagaimana memperoleh dana atau yang biasa disebut orang adalah funding. Model fundingnya bermacam-macam. Bisa kita tawarkan deposito ke anggota. Jadi lemparkan, silahkan anggota daripada uangnya mungkin disimpan di deposito pada bank yang besar, tolong bantu kami untuk mengembangkan koperasi misalnya. Ada anggota tentunya dengan perolehan bagi hasil yang berbeda dengan anggota lainnya. Jadi kita ada bonus deposito bisa kalian buat. Yang kedua yang bisa dilakukan adalah mendorong anggota
untuk melakukan simpanan sukarela. Jadi tidak hanya simpanan pokok saat pertama kali, tetapi juga perlu ada simpanan wajibnya. Simpanan wajib tentu rutin sebulan sekali, misalnya 100.000 misalnya ya, kalau di BMT Al-Mu'awanah itu memang kita sepakati. Simpanan wajibnya 100.000 satu bulan, simpanan pokoknya 50.000. Nah, kemudian ada simpanan sukarela. Ini sifatnya kalau di bank biasa seperti tabungan wadiah. Jadi kita bisa nabung uang kita di BMT, kapan kita butuh di kantor bisa kita ambil. Begitu juga teman-teman nanti kalau membuat koperasi. Ada 100.000, tabungkan 100.000. Kalau anggota seluruhnya 100.000, kalian akan dapat 2 juta. Kalau anggota menabung sukarela itu bisa 5 juta satu orang, kita akan dapat lagi sekitar 100 juta. Tentunya ini yang akan kita putar kembali dalam permodalan. Yang perlu diperhatikan adalah komitmen anggota untuk bersama-sama melakukan angsuran terhadap pembiayaannya. Artinya, bagaimana teman-teman membuat anggota itu tidak ingkar pada perjanjiannya. Dan karena koperasi ini dimulainya dengan asas kerjasama, tentunya harapannya anggota juga mengerti, oh kalau saya nunggak, nanti orang lain nggak bisa minjam, misalnya gitu kan. Karena proses seperti itu yang terjadi. Karena kita mengandalkan bantuan bersama kasarnya. Hari ini saya belum bisa dapat bagian pembiayaan, maka saya menjadi penopang dari pembiayaan, sumber dana pembiayaan. Berikutnya kalau saya butuh uang, maka saya yang akan melakukan pembiayaan. Begitu modelnya dari koperasi ini sederhananya. Karena tantangannya adalah semakin banyak anggota, kita akan semakin sulit selektif terhadap anggota. Kita tidak tahu komitmen anggota ini seperti apa terhadap koperasi. Nah, ini yang perlu dipelajari teman-teman. Artinya, treatment pembiayaan itu jangan semuanya dipukul rata. Misalnya satu orang boleh maksimal 50, semua dikasih 50. Tidak seperti itu. Kalau seperti itu kita akan bangkrut. Yang kita lakukan adalah buat skema. Pertama, pembiayaan maksimal misalnya 5 juta. Kemudian lancar kita tambahkan menjadi 15 juta. Lancar lagi kita tambahkan menjadi 20 juta. Lebih lancar lagi, tambahkan sampai kemampuan koperasi semakin baik. Nah, BMT Al-Mu'awanah hari ini sudah bisa memutar uang sebesar 4 miliar lebih. Dan 3 miliar lebih itu sudah dananya di bagian pembiayaan, artinya uangnya sudah di anggota semua. Dan kita akan melakukan pemutaran-pemutaran seperti itu terus setiap bulannya. Oke, tantangan di pembiayaan bagaimana kalau dia macet? Nah, kalau dia macet tentunya adalah sebagai koperasi yang dilakukan adalah asas kerjasama dulu. Kita panggil yang melakukan pembiayaan, kita tanya apa yang dia kesulitannya, apa problemnya, mengapa dia melakukan penundaan pembayaran. Yang utama adalah lihat, kita cari solusinya. Kalau memang memungkinkan, kurangi marginnya. Jadi boleh nih, anggota kita lakukan pengurangan margin, tapi tolong diangsur. Kalau memang beliau tidak bisa angsur, tadinya ngambil 10 bulan, ternyata cicilannya cuma 5 juta, misalnya 10 bulan jadi 500.000. Ternyata penghasilannya saat ini tidak memungkinkan, maka kita melakukan namanya refinancing pembiayaan. Apa itu? Kita reschedule ulang pembiayaannya. Berapa kira-kira yang dia mampu untuk melakukan pembayaran? Kalau ternyata dia cuma bisanya setengahnya, maka rubah akad pembiayaan, perpanjang waktunya. Nah, itu yang dilakukan untuk bisa terus berjalan. Yang penting prinsipnya adalah perputaran uang terus berlangsung. Jangan sampai uang itu macet di anggota. Kalau cuma disimpan di anggota dan tidak ada proses
pembayaran pembiayaan, maka yang terjadi adalah anggotanya pelan-pelan balik ke belakang, lari, menghilang. Apa yang terjadi? Itu namanya ngambil uang. Kalau itu yang terjadi, yang paling pertama yang bisa kita lakukan untuk penanggulangan risiko adalah berapa banyak simpanan yang mereka punya. Simpanan wajibnya berapa? 8 juta misalnya. Berarti kita harus punya planning bagaimana pinjaman dia itu sampai ke 8 juta. Ini tantangannya dari pembiayaan. Maka yang paling penting dalam perekrutan keanggotaan adalah kita harus jelas orang itu siapa, rumahnya di mana, pekerjaannya apa, kira-kira dia bisa berkomitmen atau tidak. Kalau dia tidak bisa berkomitmen, maka jangan pernah dilakukan pembiayaan terhadap beliau. Biarkan dia melakukan menjadi anggota, silahkan. Tapi haknya menjadi pembiayaan akan dicoba diatur. Kalau memang kira-kira teman-teman yakin, oh dia bermasalah, kita berhak menolak menjadi anggota. Oke, langsung ini sebagian pemasaran yang dilakukan adalah selain tadi ya, bagaimana caranya mengembangkan jumlah anggota, tentunya adalah mengembangkan jumlah dana yang masuk. Baik itu simpanan simpanan sukarelanya atau bentuk lain, deposito misalnya. Oke. Setelah itu yang paling penting teman-teman punya adalah bagian teller atau bagian operasional hariannya. Dia yang akan melayani anggota-anggota itu. Setiap harinya memang. Nah, ini yang perlu harus ada minimal yang kalau teman-teman membuat koperasi, 1 orang ini harus ada. Tellernya. Pisahkan dengan bendaharanya untuk ada kontrol ya. Oke. Teller ini akan memenuhi keinginan anggota, mau nabung di sana, mau melakukan pinjaman juga di situ, dan untuk memudahkan teller bekerja. Kalau BMT kita sudah mampu, maka supportlah satu sistem yang bisa mendukung itu. Sekarang ada aplikasi yang bisa murah, tinggal di-download saja, gratis, ada. Ada aplikasi yang teman-teman bisa buat sendiri melalui Microsoft Access, ada juga. Atau kalian create, minta konsultan untuk membuatnya. Ada yang murah, hanya 1 juta, tapi ada juga yang sampai 150 juta. Jadi bagaimana pilihannya? Tergantung dana anak tentunya. Yang terakhir adalah kita pun perlu bagian administrasi untuk melakukan pencatatan, untuk melakukan dokumentasi terhadap akad-akad syariahnya. Itu yang kita perlukan adalah surat perjanjiannya, akadnya ditandatangani, legalnya seperti apa. Nah, ini dilakukan oleh bagian akad tentunya. Dan yang paling penting adalah bagaimana caranya di bagian akad ini menanyakan kebutuhan anggota itu untuk apa, supaya kita bisa mengklirkan dia menggunakan akad apa yang paling baik terhadap transaksi itu. Nah, itu yang perlu juga teman-teman buat. Materi sebelumnya itu sudah ada tentang akad-akad transaksi syariah. Nah, tentunya inilah waktunya implementasi. Oke. Bagaimana misalnya nih, anggota saya nggak mau pusing, saya maunya saya punya uang. Oke, pakai akad apa nih yang cocok? Nah, silahkan disesuaikan. Baik. Pengelolaan BMT yang paling utama adalah bagaimana person di dalamnya melakukan tanggung jawabnya secara optimal. Artinya, kita harus bisa mencari SDM yang tingkat komitmennya tinggi, mau bekerja sama, yang terakhir adalah harus bisa
jujur. Nah, komitmen ini diperlukan karena selain orang yang mau belajar, yang punya komitmen tinggi, kalau dia tidak bisa berjujur, maka tetap saja tidak bisa kita posisikan dia sebagai teller atau sebagai bendahara atau sebagai pengurus sekalipun. Nah, itu yang perlu kita tanamkan. Kita bagaimanapun bekerja itu adalah amanah yang paling utama. Bagaimana kita membuat amanah itu menjadi sesuatu yang memang bisa kita pertanggungjawabkan. Kalau teman-teman suatu hari nanti dapat pekerjaan, maka belajarlah di situ dengan maksimal. Kalau tidak cocok dengan pekerjaan itu, silahkan keluar dengan cara yang baik. Anda masuk bekerja dengan cara yang baik, maka keluar pun dengan cara yang baik. Oke. Pengelolaan BMT yang perlu teman-teman pikirkan, apa waktu buat BMT harus full? Kalau ingin itu optimal memang harus full. Tapi kalau tidak bisa full waktunya, maka silahkan rekrut orang yang bisa full kalian sebagai sistem pengontrol. Oke. Bisa disambi, Bu? Bisa, asal komitmen. Siapkan berapa waktu untuk bisa melakukan itu. Buktinya ada kok koperasi yang maju dengan cara seperti itu. Bisa mereka melakukannya dengan baik. Dan koperasi ini jangan salah, ada di beberapa tempat, dia bahkan sudah bisa mengalahkan aset BPRS. Artinya dalam tanda kutip dia sudah bisa sampai 20 triliun asetnya. Dan luar biasa manajemennya. Ada satu BMT yang buat acara ulang tahunnya saja bisa keluarin 2 miliar. Nah, berarti teman-teman bisa bagi berapa SHU yang mereka lakukan. Oke. Tahap berikutnya tentunya adalah bagaimana pelaporan keuangan yang harus dilakukan. Nanti ada materi berikutnya yang akan menyampaikan itu. Bagaimana pelaporannya yang perlu dilakukan. Fungsi manajemen di sana, bendahara di situ, mengontrol itu. Dan dia bertanggung jawab penuh terhadap perputaran uang di dalamnya. Ya, termasuklah itu nanti ketua BMT yang menjadi penggerak utama tentunya dari koperasi syariah atau Baitul Mal wa Tamwil. Baik, kalau tadi teman-teman akan melakukan pengelolaan yang lebih jauh, artinya tidak melibatkan tidak hanya melibatkan anggota, supaya bisa dapat income yang lebih banyak, boleh. Tapi aturan yang mengikatnya adalah rubah operasionalnya menjadi lembaga keuangan mikro syariah, LKMS. Atau kembangkan lagi menjadi lembaga keuangan syariah. Bagaimana prosesnya, bagaimana prosedurnya, itu teman-teman akan mengkaji di training berikutnya tentunya. Untuk materi hari ini saya cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.